Cerita pun berawal dari siapakah sosok raja yang akan menjadi pemimpin baru di raja tersebut. Lalu raja itu apakah sekuat sesosok pahlawan? Tapi ternyata itu semua adalah syarat utama menjadi seorang raja. Kemudian cerita pun berlanjut. Ada seorang bocil yang bernama Boji. Dia tampak termehek-mehek di samping ibunya. Rupanya Boji adalah seorang pangeran penerus kerajaan tersebut. Mamahnya pun menyadari dia termehek-mehek karena ada seseorang atau kelompok yang menjahilinya lagi. Namun mamahnya berusaha menguatkan dirinya supaya tidak abruk-abrukan. Lalu dia juga mendoakan dirinya agar menjadi raja terhebat di dunia itu. Singkat waktu, Boji yang sudah besar itu kemudian berjalan ke istana. Dia pun ditertawakan oleh warga kerajaan tersebut karena dia melakukan sesuatu hal yang disebut buligir, hanya menyisakan kolor alias celana gemes untuk berjalan ke istana. Singkat waktu, Boji pun celingak-celinguk, bingung entah pergi kemana. Kemudian dia pun berjalan, dan di luar ada seekor burung. Di bawah pohon itu, Boji sedang melihat betapa luasnya kota kerajaan tersebut. Sesaat setelah dia ngedeprok duduk di situ, tiba-tiba datang sesosok jurik atau disebut kage. Rupanya kage sedang membawa barang hasil jarahannya. Lalu Boji pun datang menghampirinya. Tapi saat akan kabur, si jurik itu berusaha mendekatinya. Dia pun penasaran dan belum pernah melihat dirinya sekalipun karena menggunakan mahkota juga. Apakah seorang pangeran dari raja tersebut? Si jurik itu tampak kesal karena ditanya. Boji pun malah cicing jempling alias diem. Terus menurutnya ya udahlah paduli bagong kalau begitu. Setelah keadaan paduli bagong tersebut, si jurik itu meminta serahkan pakaian dan uang yang dimilikinya. Setelah itu jurik juga baru menyadari kalau Boji tidak bisa mendengar alias budek dan bisu. Setelah itu, untuk menuruti permintaannya, Boji pun akhirnya buligir dan memberikan seluruh pakaiannya hingga menyisakan kolor alias celana gemes. Selain itu juga, si jurik memintanya untuk membawa pakaian yang lebih mahal esok hari dan memintanya juga untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut akibat penjarahannya. Singkat waktu, Boji pun kembali lagi ke kota. Dia pun tampak buligir dan menyisakan celana gemes alias kolornya saja. Dan tentu saja warga di sana menertawakannya. Terlihat warga di sana menyadari kalau Boji tersenyum lebar dan tanpa beban. Lalu diikuti oleh beberapa anak di sana. Anak tersebut berusaha ingin menjahilinya dan mengejeknya. Tapi Boji karena budek tidak tahu apa-apa. Singkat waktu di keesokan harinya, si jurik itu menyadari kalau Boji akan datang kembali. Tapi dia negatif thinking karena Boji akan membawa pasukannya. Tapi ternyata Boji datang sendirian. Dia pun kembali lagi memberikan pakaian yang dimilikinya dan lagi-lagi buligir terhadap hal tersebut. Kemudian si jurik itu berusaha mengejeknya karena Boji budek dan tidak dapat berbicara. Namun Boji tetap saja tidak menyadari hal tersebut. Dan Boji juga menganggapnya si jurik tersebut sebagai temannya. Setelah itu Boji menyerahkan pakaian yang dimilikinya dan buligir lagi. Dia pun kembali lagi ke istana. Singkat waktu di keesokan harinya, kembali lagi Boji menemui jurik tersebut. Terlihat Boji pun senang karena dia bisa bertemu
yang dianggap temannya. Setelah menyerahkan pakaiannya dan Buligir, jurik itu menyadari kalau Boji akan menjadi raja terhebat. Jelas saja Boji pun sangat senang dan heboh karena omongan tersebut. Setelah itu kembali lagi Boji ke istana. Dia pun lari abret-abretan ke istana tersebut. Sesampainya di kota, para warga di sana menertawai Boji karena Buligir. Selain itu, anak-anak di sana juga berusaha mengejeknya. Namun, Boji tampak tidak paham dan tidak tahu sama sekali. Setelah itu, Boji pun kembali lagi ke istana. Diikuti oleh jurik juga di belakangnya. Lalu sesampainya di istana, para penjaga istana itu menyadari kalau Boji lagi-lagi Buligir. Dia pun menemui ratu dan menteri hukum yang bernama Sandeo. Kalau dia menyadari kalau Boji dirampok di tengah jalan. Setelah itu, seorang ratu itu juga mengatakan kalau Boji menghormati dan merusak citra kerajaan tersebut karena pulang-pulang selalu Buligir. Karena sudah terlanjur kesal, si ratu itu pun pergi cabut dari tempat tersebut. Kemudian salah seorang pengawal kerajaan di sana memberikan bahasa isyarat kalau menyuruh Boji untuk menggunakan pakaian dulu ke kamarnya. Lalu Boji pun pergi ke kamarnya. Boji kemudian menggunakan pakaian yang dimilikinya. Lalu Boji pun lanjut termehek-mehek dan jurik pun melihatnya. Dia juga menyadari kalau Boji selama ini menahan perasaan sedihnya di kamar tersebut. Selama ini Boji bertingkah menahan diri dan seolah-olah baik-baik saja, padahal menyerah hati. Singkat waktu, Boji masuk ke sebuah kamar. Rupanya kamar tersebut adalah Raja Bose yang sedang sakit-sakitan. Diceritakan pada masa lalunya, Raja Bose berhasil mengalahkan komplotan monster kopet yang menyerang kerajaan tersebut. Di tengah kekacauan kerajaan tersebut, dia pun berhasil mengalahkan seluruh monster kopet itu dan berhasil menyelamatkan penduduk, dan dia pun dianugerahkan sebagai raja. Setelah itu Raja Bose memintanya untuk duduk di sampingnya sambil batuk-batuk Pak Haji. Nah gitu. Raja Bose pun mengatakan kalau Boji mustahil untuk menjadi seseorang yang kuat. Jadi dia pun tidak bisa untuk mengangkatnya menjadi raja penerusnya. Sementara itu di sisi lain, jurik yang akan kabur tiba-tiba diontrok oleh penjaga dan menyadari kalau Rasedo itu adalah tukang pencuri. Singkat waktu, di sebuah taman, saat seorang penjaga sedang berlatih bersama Boji, tiba-tiba Pangeran Daida datang. Dia pun ingin berlatih bela diri. Tapi tiba-tiba Boji pun ingin berduel dengan Daida. Mereka pun kemudian bertarung pedang sangat sengit. Sampai akhirnya dengan teknik menghindar milik Boji, dia pun berhasil mengalahkan Pangeran Daida. Jelas saja kabar tersebut membuat seluruh kerajaan di istana tersebut menyadari kalau Daida kalah adu pedang.